datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan November 2025 untuk zodiak Leo. Ya, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini, Leo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Leo, langsung aja. Oh ya teman-teman, sebelum aku mulai ngejelasin di sini ya, kira aku mau sedikit promosi dulu kali ya. Aku ada channel baru namanya Biduri Bulan Deep Talk, teman-teman ya. Di sana ya kita akan berbicara tentang banyak untuk self healing, untuk diri sendiri. Tentunya ini nanti akan aku jelasin per zodiak juga, teman-teman. Jadi zodiaknya tetap akan kita bahas ya. Contoh aja untuk Leo gitu. Tema pertama aku nantinya akan bahas soal overthinking kali ya. Overthinking seorang Leo itu yang gimana sih gitu ya. Lalu afirmasi healingnya buat Leo itu apa ketika sedang overthinking ya. Jadi kita akan bahas hal-hal yang seperti itu ya. Lebih kepada self healing, oke? Dan untuk mungkin link channelnya ya, nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi aja. Oke, jangan lupa mampir teman-teman ya. Semoga bisa jadi teman pengantar tidur tuh ya, obrolan-obrolan ya, yang dimana di sini bisa menemani malam kamu yang sunyi lah ya, kayak gitu kira-kira. Oke, buat para Leo, jadi gitu aja untuk promonya. Next ya, lanjut nih, kita mulai readingannya. Yang pertama di sini apa aja peristiwanya buat Leo di akhir November, Kak? Aku melihat sih di akhir November ini ada semacam fungsi afeksi ya, kasih sayang, kepedulian yang bisa jadi akan membuat seorang Leo ataupun orang yang terkait dengan Leo, karena ini kan bisa vice versa ya, terbolak-balik energinya, merasa kayak nantinya apa aku pantas mendapatkan ini semua, ataukah apakah aku pantas melakukan ini semua untuk si dia ini. Leo akan merasakan hal-hal yang seperti itu, atau si dia merasakan yang sebaliknya terhadap kamu. Nanti kita akan lihat berdasarkan kartu klarifikasinya juga teman-teman ya, kira-kira ini mengarah kemana sih gitu ya, atau bisa aja ke hal-hal lain ternyata ya. Lanjut yang kedua di sini terkait dengan adanya peristiwa proteksi. Sepertinya akan ada hal-hal yang Leo lindungi di akhir bulan November ini ya. Apa itu, Kak? Banyak hal sih yang akan dilindungi ya. Bisa soal keuangan nantinya, bisa tentang hubungan, bisa tentang pekerjaan ya. Lanjut yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keberanian. Adanya keberanian seorang Leo ini yang semakin meningkat ya. Terutama sih keberanian kamu secara berani dalam hal pola pikir sih, kalau aku melihatnya seperti itu. Biasanya kamu, kalau aku melihatnya kayak berpikir pada hal-hal yang ya udah seharusnya dipikirin doang gitu, nggak berani mikirin sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu macam-macam gitu. Tapi di akhir bulan November ada peristiwa yang dimana Leo ini kayak berani gitu loh untuk mikir hal-hal yang bahkan di sini dianggap awalnya terlampau tinggi nih untuk aku mikir sampai ke level ini, ke batas ini. Tapi kamu semakin berani gitu. Cuma nanti terkait dengan apanya kita akan lihat ya di kartu klarifikasinya. Dan yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan healing. Jadi beberapa Leo sepertinya akan mengalami proses healing di akhir bulan November. Oke, cuma healingnya karena apa, terkait dengan apa, nanti kita akan lihat ya. Ini mungkin buat kamu nih pas banget ya yang mau healing ya. Nanti jangan lupa dengerin juga ya konten baru aku di channel baru aku juga ya. Jadi semoga itu bisa ngebantu proses healingnya kalian di Biduri Bulan Deep Talk ya. Pembicaraan Deep Talk tentang diri kita sendiri. Oke. Next, klarifikasi kartu-kartunya Leo ini ya, kita akan klarifikasi. Tapi sebelum itu aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di akhir November. Itu ada di angka 12, 9, 13, dan 37. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Leo. Oke, yang pertama ya, tadi terkait dengan fungsi afeksi itu sendiri teman-teman ya.
adanya kasih sayang, kepedulian, ataupun penghargaan yang mungkin kamu rasakan dari seseorang, yang membuat kamu merasa kayak apakah aku layak mendapatkan ini, atau apakah aku layak berlaku seperti ini, atau mungkin dari orang yang kamu fokuskan malah sebaliknya ya. Aku melihat seperti ini, ternyata fungsi afeksi untuk kamu ini ada peristiwanya di mana kamu akan terkait dengan fungsi afeksi di sini. Cuma ini akan terkait dengan pola komunikasi ya, terkait dengan pola komunikasi antara kamu dan orang yang entah ini kamu berikan atau kamu yang memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap orang ini. Oke. Jadi adanya pola komunikasi di sini aku melihatnya, meskipun ada rasa sayang ya, peduli, saling menghargai, tapi tetap ternyata ada peristiwa yang dimana ketegasan itu tetap seorang Leo tampakkan gitu ya, dan logika pun tetap berjalan meskipun ada hati dan perasaan di sini yang dicurahkan karena kamu mengasihi, menghargai, memperdulikan ya, tapi tetap dengan pola pikir yang logik gitu. Jadi ada fungsi afeksi yang diberikan terhadap seseorang, entah itu Leo terhadap seseorang atau seseorang terhadap Leo. Cuma ketika fungsi afeksi ini diberikan, ini tidak buta perasaannya, logikanya tetap berjalan ya, ada logika yang tetap berjalan, komunikasi yang tetap tegas ya, agar di sini istilahnya tidak kasih sayang yang diberikan, afeksi apapun yang diberikan itu tidak melenceng dari hal yang seharusnya ya. Jadi kasih sayang tidak menyebabkan buta pikiran gitu. Lanjut yang kedua, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proteksi. Apa yang akan seorang Leo proteksi ya? Aku melihat di sini ini mungkin berkaitan tentang kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Aku melihat di akhir November, kamu akan berusaha untuk ngeprotek dirimu agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa lalu ya. Akibat mungkin nggak belajar dari masa lalunya sendiri atau mungkin di sini kamu yang terlalu cuek gitu terhadap masalah yang pernah terjadi dan ya ternyata terulang lagi gitu. Jadi makanya di sini adanya peristiwa kamu akan ngeprotek diri kamu karena kamu nggak ingin, contoh mungkin kamu pernah ada masalah keuangan di masa lalu gitu ya, atau masalah dengan seseorang, contoh aja masalah keuangan lah dulu, kamu akan ngeprotek bener gitu ya untuk keuangan kamu di akhir bulan November ini agar mungkin tidak terjadi kesalahan yang sama, mungkin agar tidak salah kelola dalam manajemen keuangan kamu ya. Kamu juga berusaha untuk tidak cuek dalam setiap pengeluaran kamu, benar-benar kamu rinci, kamu hitung, dan kamu belajar dari masa lalu bahwa oke, aku nggak boleh salah lagi nih gitu, karena imbasnya mungkin ya kamu akan repot sendiri ya kalau keuangan kamu bermasalah gitu. Jadi ada peristiwa sangat protek di sini ya terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya ya. Lanjut yang ketiga di sini terkait dengan keberanian, adanya peristiwa tentang keberanian Leo yang akan kamu alami ya. Keberaniannya seperti apa kak? Aku melihat ini keberanian tentang pola pikir kamu dan juga tentang komunikasi juga bisa di sini ya. Aku melihat kamu mulai semakin lebih berani untuk istilahnya memikirkan next step yang lebih tinggi tentang situasi dan kondisi keuangan. Aku melihatnya seperti itu. Kenapa lebih berani? Karena di sini ternyata timbul overthinking teman-teman. Beberapa dari Leo sepertinya cukup boring dengan situasi dan kondisi yang begitu-begitu saja. Ini berkaitan dengan situasi keuangannya, sehingga jadi overthinking. Ya, overthinkingnya timbul kenapa? Karena mungkin merasa bahwa kok gini-gini aja, kok stagnan gitu. Sehingga mulai berani untuk mikir sesuatu next step yang lebih tinggi. Gimana nih caranya biar mungkin keuangan tetap stabil? Apalagi nih tambahannya, apalagi yang harus aku lakukan gitu. Jadi ada keberanian untuk mikir sesuatu yang biasanya kamu nggak mau mikir tinggi-tinggi, nggak mau mikir terlalu jauh, jalanin aja yang ada. Tapi karena adanya overthinking di sini, dan kamu cukup merasa situasi kamu stagnan, jadinya kayak keluar dari zona nyaman gitu loh ya. Memikirkan sesuatu yang memang di sini kayaknya harus berani deh ya, berpikir out of the box gitu teman-teman ya, biar nggak di sini-sini aja situasinya gitu. Nah ini cocok banget ya buat kamu yang lagi overthinking. Jangan lupa nanti ya, ini sih kalau aku udah upload kali ya, di Biduri Bulan Deep Talk kita akan bahas overthinking ya teman-teman, tema pertamanya. Oke, mampir ya, jangan lupa. Lanjut yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan healing. Jadi kamu akan healing di akhir November ini. Healing dari apa kak? Healing dari masalah. Aku melihat beberapa dari kamu ada potensi seperti akan chaos, entah itu karena suatu persaingan, entah itu karena suatu konflik, ataupun adanya argumentasi.
karena kamu nggak mau nggak mau pusing juga. Jadi di sini sepertinya biar masalah nggak berlarut-larut, kamu akan healing. Kalau aku melihatnya seperti itu. Mungkin masalahnya nggak akan berlarut-larut gitu sama orang lainnya, tapi di dalam hatimunya, sehingga kamu akan healing di akhir November gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya di akhir November. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius. Sesama Leo juga bisa. Kalau angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 12, 9, 13, dan 37. Itu saja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Leo.